Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Octavia, NIM 0392534118. Saya mahasiswi PPG Guru Tertentu Tahap 2 LPTK Universitas Pakuan. Saya berasal dari SDN Saujajar 2, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Bagaimana moodnya? Mari kita fokus. Siap belajar hari ini. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita rapikan dulu, siapkan dulu fisiknya. Silahkan dicek seragamnya, kesiapan kalian. Mungkin ada yang bajunya yang belum rapi, di bawah tempat duduknya mungkin juga ada yang kotor. Silakan untuk dirapikan, dibersihkan. Sudah siap? Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Bu Novi minta ketua kelas untuk menyiapkan. Persilakan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Anak-anak, silahkan dicek teman kanan kiri kalian. Mungkin ada yang tidak masuk. Siapa yang hari ini tidak masuk? Aiko, Satria, Keca, Faru. Oke, teman-teman kita yang nggak masuk hari ini, semoga diberi kesembuhan ya. Yang sakit, yang izin, semoga diberi kelancaran. Sebelum kita pelajaran, mari kita membaca sepakatan dahulu. Dilarang makan di dalam kelas, dilarang izin. Mungkin kalau minum boleh, tapi jangan sering-sering, ya. Sebelum kita pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia, bangsa
majuku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Kita tadi barusan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu sering kita nyanyikan sewaktu kita melakukan upacara dan PPK setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Di sekolah kita ada aturan bahwa sebelum pembelajaran dimulai kita harus melakukan kegiatan PPK. Setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera. Anak-anak, siapa yang hari ini tadi sebelum berangkat sekolah mandi? Siapa yang berangkat hari ini tidak pamitan ke orang tua, tidak salim? Oke, tadi itu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu aturan ada di sekolah. Sedangkan untuk kita aturan di rumah, yaitu kita harus pamitan dulu ke orang tua kalau mau berangkat sekolah. Mandi dahulu. Apa sih? Mengapa di setiap tempat itu diadakan aturan? Adakah yang bisa menjawab? Ya, apa? Untuk menjaga ketertiban dan untuk menjaga keamanan. Oke, adakah yang lain anak-anak? Mungkin ada yang punya jawaban lain. Apa sih tujuannya dibentuk aturan itu? Aturan itu untuk apa? Adakah yang bisa? Ya, Mbak Sabrina. Agar manusia menjadi tertib. Oke, agar manusia menjadi tertib. Pernahkah kalian itu membuat aturan? Pernah. Apa contohnya? Siapa yang bisa membuat contoh? Ya, Jalu. Kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas, kesepakatan bersama Bu Novi dulu waktu awal semester 1. Anak-anak, Bu Novi punya asesmen. Silahkan dikeluarkan alat tulisnya. Di sini kalian menjawab asesmen non kognitif. Silahkan dijawab ya atau tidak, ya. Nih, silakan dikerjakan dahulu. Oh iya, kurang satu. Silakan dijawab ya atau tidak. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Bu Novi beri waktu 3 menit. Ya? Adakah yang bertanya? Oh, kelebihan. Apakah ada hal membuat jenis apakah ada yang
Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Ya. Makasih ya, Mas. Oke, makasih ya. Anak-anak, materi kita minggu kemarin yaitu tentang hak dan kewajiban. Kita sebagai manusia mempunyai hak dan kewajiban, tetapi kita punya hak juga. Kita harus mempunyai kewajiban. Hak kita yaitu untuk hak hidup. Tapi kita hidup itu kita ada di lingkungan sekitar, ada di lingkungan rumah, ada di lingkungan sekolah, dan ada di lingkungan sekitar. Materi kita saat ini yaitu aturan di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya, anak-anak mampu mengenal peraturan di lingkungan sekitar. Anak-anak mampu menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan. Anak-anak mampu membuat dan melaksanakan aturan, seperti tadi itu, membuat kesepakatan kelas. Terus anak-anak juga mampu mengenal kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan tertulis, aturan itu ada dua, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis yaitu aturan yang dapat dilihat, misalnya tata tertib, kesepakatan kelas tadi. Peraturan tertulis dibuat demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, agar semua orang bisa hidup di lingkungan tersebut tanpa mengganggu yang lain. Aturan tidak tertulis merupakan aturan yang berasal dari kesadaran masyarakat dan diyakini secara turun-temurun. Misalnya, aturan tidak tertulis itu kesadaran masyarakat, misalnya ada orang meninggal, kita takziah, itu adalah aturan. Kita tidak boleh bertengkar dengan tetangga. Kalau ada teman yang kesusahan, kita membantu. Itu adalah contoh aturan yang tidak tertulis. Beragam contoh aturan. Aturan ada 3, yaitu aturan di rumah, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Aturan di lingkungan rumah itu dibuat oleh anggota keluarga kalian, ayah, ibu, atau kakak, atau nenek. Kalau di rumah tinggalnya sama nenek kakek, bersama nenek sama kakeknya membuat aturan itu. Contohnya misalnya, Galuh, dikasih tahu ibunya, Galuh jangan pulang malam ya. Nah, itu aturan yang tidak tertulis. Kan nggak mungkin di rumahnya Galuh ada tulisannya, Galuh dilarang pulang pukul 10. Pasti cuma hanya dikasih tahu. Galuh kalau pulang sekolah langsung pulang ya. Itu aturan ada di rumah, aturan tidak tertulis. Aturan di lingkungan sekolah, peraturan atau tertib sekolah, seperangkat aturan dan pedoman yang dibuat oleh sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengatur perilaku siswa, guru, dan staf sekolah selama berada di lingkungan sekolah. Contohnya, bukan hanya murid yang mempunyai aturan, Bapak Ibu guru pun juga mempunyai aturan. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Datang tidak boleh terlambat, Bapak Ibu guru ini juga ada absennya loh. Terus tidak boleh pulang sebelum jam kerja. Kalian juga sama, memakai seragam sesuai ketentuan. Terus tidak pulang sebelum jamnya pulang. Datang sebelum jam dimulai. Kalau misalnya tidak ada aturan, kalian datang jam 8 karena bangunnya kesiangan, datang dengan enaknya jam 8.
Terus setelah itu kalian masih ngantuk jam 10 pulang lagi. Nah, itu kalau misalnya tidak ada aturan. Jadi di setiap kita tempat itu ada aturannya. Aturan lingkungan masyarakat, aturan yang dibuat secara musyawarah oleh anggota atau perwakilan masyarakat, biasanya dibuat oleh Pak RT atau Pak RW. Peraturan masyarakat harus dipatuhi oleh seluruh warga yang berkunjung. Contohnya apa? Dilarang bertamu ke rumah orang di atas pukul 10. Nah, itu tidak etis kalau kita bertamu di rumahnya orang, waktunya orang bobok, kalian bertamu ke rumahnya orang. Terus misalnya kalian belum umur 17 tahun tapi sudah mengendarai, itu tidak boleh karena kalian belum mempunyai SIM. Nah, itu adalah aturan di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum Bu Novi minta kalian untuk berdiskusi, Bu Novi punya ice breaking biar kalian nggak ngantuk. Itu Mas Fata sudah sedikit ngantuk, Mbak Sila sudah ngantuk itu ya, terus sama Mas Bima juga kiep-kiep pisan. Mari kita ice breaking. Bu Novi punya ice breaking, silakan diperhatikan. Ini lagu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Bisa? Ya, ayo kita mulai biar tidak ngantuk ya. Maunya berdiri atau duduk? Duduk. Oke, kalau duduk kita semuanya. Duduknya yang relax dulu, biar enggak tegang. Nah, ayo Mas Jirka. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Hihi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Haha. Lebih cepat ya. 1, 2, 3. Buka tutup, lalu bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Oke. Anak-anak, untuk selanjutnya saya minta kalian untuk membentuk kelompok. Kelompoknya sudah ini aja ya, biar tidak usah merubah-ubah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kelompoknya Mbak Sabrina, kelompok 4 kelompoknya Mas Hanif, 5 kelompoknya Mas Fata. Di sini Bu Novi punya LKPD namanya ya. Ini ada aturan di sekolah, aturan di rumah, dan aturan di lingkungan masyarakat. Silakan kalian mengisi contoh-contohnya. Terus ini yang putih-putih silakan diwarnai, diberi warna, terus diisi contoh-contohnya apa saja ya. Terus nanti setelah itu digunting dan ditempelkan di kertas buffalo. Setelah digunting, terus ini dilipat. Ini ada
lipatan-lipatannya ya. Setelah itu nanti setiap kelompok akan maju untuk presentasi. Silakan, ada yang mengisi, ada yang mewarnai, ada yang kalau menggunting nanti aja. Satu orang nggak bisa. Udah kan aku ya. Aku yang mana? Kamu yang nulis. Diisi semuanya ya, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Silakan semuanya diisi. Kamu lingkungan apa? Ya, boleh diisi dulu, boleh digunting langsung. Diisi dulu boleh atau diwarnai dulu juga nggak apa-apa. Boleh, dibagi-bagi, didiskusikan bersama. Warnanya nggak gunting ini. Ya, saja rumah. Dipikir bersama-sama aja, Mbak. Nah, dipikir bareng-bareng. Apa itu lingkungan masyarakat? Contohnya apa? Ada apa? Contoh masyarakat lingkungannya seperti apa? Gotong royong. Nah, terus apa lagi? Saling membantu. Oke. Ayo Mas, apa contohnya kalau aturan di rumah itu? Diskusikan apa? Contohnya apa? Aturan di sekolah contohnya apa? Apa Galuh? Apa? Apa Mbak Sila? Datang tepat. Oke, terus apa lagi? Mengajar seragam lengkap dan rapi. Oh iya, terus? Itu kalau contohnya di sekolah. Kalau contohnya di rumah apa aja? Tidur bangun tepat waktu. Bangun tepat waktu, sholat 5 waktu, bisa. Ya, terus menaruh sepatu di tempatnya. Ayo apa Mas? Didiskusikan. Diskusikan Mas. Ayo, apa aturan di sekolah itu misalnya? Apa contohnya? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam, ya. Terus Kadang tepat waktu. kita makan tepat waktu, boleh. Terus apa lagi? Mengerjakan PR. Ayo Mbak Flo, bekerja sama Mbak Flo. Ayo apa Mas? Aturan di masyarakat apa? Menghormati orang yang lebih tua. Oh, terus. Mengucapkan terima kasih dan maaf. Oke, terus membuang sampah. Oke. Ayo Mas, Rafa, bareng-bareng. Kerjasama dengan temannya. Jangan diam aja. Enggak, nanti diwarnai ya. Gak apa-apa nanti kalau kau gunting dilem aja. Nanti setelah ini akan didiskusikan. Diisi semuanya ya.
Kamu kan diwarnai ya, dikit-dikit dulu. Tahan di sini satu kalau nggak apa-apa. Ada temannya. Apa? Ambil warna. Ini kan.
pulpen juga nggak apa-apa. Tengahnya itu diisi, diwarnai warna-warna putihnya itu pakai pulpen, pakai spidol, tidak apa-apa. Pakai pensil warna yang warna hitam. Tengahnya diwarnai nggak apa-apa. Oh iya, Nana berhenti dulu ya. Novi ada yang kelupaan. Berhenti dulu. Bu Novi punya video. Lagi lihat dulu ya, berhenti dulu pembicaraannya. Apa saja sih kebenaran yang ada di sekolah? Kita tahu ada di dalam rumah peraturan yang berlaku di sekolah. Dalam tempat waktu, setiap hari kamu wajib bangun pagi, sebab selain dari kesehatan bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab 7:30 kamu sudah harus masuk ke dalam sekolah berpakaian rapi. Dengan sehingga waktu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda setiap harinya. Di hari Senin, siswa-siswi yang mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat ya, jangan lupa menggunakan baju dalam celana atau rok ya, dan jangan lupa juga untuk mengenakan bajunya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin dan hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran.
Apabila kamu sakit atau kamu ingin pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin bolos kelas, menjaga kebersihan. Ada penting aja kalau bolos itu pantau sehat. Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita, cara yang gampang loh, yaitu dengan cara tiket dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, jika pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu, agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan teknik yang berlaku di sekolah. Sekian dan terima kasih. Ini aturan di sekolah. Video kedua yaitu aturan di lingkungan rumah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Emi. Aku merupakan murid kelas 1 sama seperti kalian semua. Salah ya. Di sini aku tinggal bersama ayah ibuku, yang mana ayah ibuku lah yang mengatur segala aturan yang harus aku taati selama di rumah. Hal yang pertama adalah ibu selalu mengingatkanku untuk selalu pulang tepat waktu. Apabila pulang sekolah harus langsung pulang, tidak boleh menunggu terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah aku harus bangun tepat waktu dan membereskan tempat tidurku. Aturan berikutnya adalah aku harus mandi pagi. Mandi pagi ini wajib untuk aku sebelum aku berangkat sekolah ataupun sebelum aku berkegiatan. Setelah mandi pagi, aku diharuskan sarapan bersama ayah ibuku agar aku semakin giat belajar dan semakin kuat menjalani kegiatan atau aktivitasku dalam kehidupanku sehari-hari. Aturan selanjutnya adalah aku harus berpakaian rapi dimanapun dan kapanpun. Lalu aturan yang terakhir adalah harus menutup pintu dan mengucap salam apabila ingin keluar rumah ataupun tidak masuk rumah. Oke teman-teman, itu merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hariku di rumah. Nah, bagaimana aturan-aturan yang ada di rumahmu? Tolong dong beritahu aku. Rata-rata kalau aturan di rumah kalian sama aturan yang ada di video itu juga sama kok ya. Anak-anak juga harus mandi. Ini video terakhir lingkungan masyarakat. Sudah goncengan 3, nggak pakai helm, masih anak SMA. SMA-nya kelas 1 lagi mungkin. Pertama, dia menyelakai orang lain. Ya kan, akhirnya dia sendiri yang celaka. Taati peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Oke, silakan dilanjutkan tadi lagi. Sudah dapat gambaran kan dari cerita tadi? Ya. Apa yang bilang? Kelas ini. Bawah lagi. Coba dicari. Ini dari bawah ini. Di bawah siapa? Dari sini. Oh, itu adalah masyarakat. Aturan sekolah.
Coba di loker. Coba dilihat. Nanti kan kalian mau warna biru. Ada nih. Coba berdiri mas. Jadi belajar ini ada kok. Nanti akan begini. Coba cari di bukunya masing-masing. Nah, buka dulu. Kan? Ini bawa di sini. Kasih ini sama apa? Terus ada apa? Pegang yang apa? Hah? Pegang yang kepala. Terus yang itu mana? Oh, ditaruh sini terus. Dari belakang. Kenapa? Tadi mau apa sih? Terus. Jelasnya juga nggak ada. Coba dijadi belajar saja bahwa mungkin kalau di kelas ini, jadi apa? Selamat berhenti. Maafnya. Ini loh. Ini kan bilang sekolah masyarakat. Biasa.
Gak ketemu. Saya kerjakan dulu aja. Dalam. Nih Mas.
Boleh. Boleh. Boleh diwarnai. Ya nanti pas giling digabungin. Ya, lemparkan, dilemparkan. Ini pegang. Apa bawahnya aja yang dikasih ya. Misalnya ini dipotong dulu, terus nanti salamnya itu dari dikirim, bawahnya kayak dikirim ya. Bawahnya ya yang dari tadi ya. Ya, harus di sini. Ini potongan satu. Ayo, waktunya sudah 10 menit. Ya, langsung. Oh ya, nanti yang presentasi kelompok 1 mempresentasikan apa? Lingkungan sekolah. Ya, kelompok 1 lingkungan apa? Sekolah. Kelompok 2 rumah. Kelompok 3 masyarakat ya. Kelompok 4
Sekolah kelompok 5 lingkungan 5. Ya. Sudah siap kah? Ya, ditempel nanti yang ditempel bawahnya. Ya, kalau kita pakai yang mana ya. Kenapa Mbak? Bisa. Ayo, Gani. Sudah. Sudah kan? Oke. Ayo nanti dipotong, yang digunting. Yuk, kalau sudah kita mulai ya presentasinya. Ini gambar 1 sudah selesai? Gambar 1 mana? Ini gambar 1. Nah, langsung tempel. Nah, dibantu belum? Dibantu belum? Eno, bantu Eno. Hah? Belum?
Sudah Mbak Diva? Ayo kalau sudah. Ayo. Bapak jual sudah? Ini bawa. Apa nih kasih aja? Lainnya. Itu lagi jual. Kalau masyarakat dilihat dulu ya. Ya, oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3? Sudah. Kelompoknya Wisnu? Dari Mas. Kabarnya Wisnu sudah? Ayo Nip. Sudah apa belum Nip? Sudah diisi ya belum? Coba. Gak apa-apa, nanti pas ngelim aja. Kan? Oh ini bawah ini Mbak, boleh bawah. Oh ini aja wis, yang kamu lim ini sama yang coba ini, nanti yang ditarik yang bawah. Ya kan? Bisa kan? Ya, yang ditarik atas. Ayo, kelompoknya ini belum selesai, belum diisi, belum diwarnai. Bella,
Langsung ditempel di sini aja, nggak usah dipotong. Nih mana? Mana? Gunting. Nah, ini dihapus dulu. Hapusin dulu, Mas. Hapusnya mana? Penghapusnya mana? Ini Alvin, hapusnya mana, Pin? Pinjam penghapusnya, Pin. Hah? Oh, pulpen. Gini aja, wes. Mana berarti hasilmu tadi? Sudah diwarnai belum? Nah, ini kamu lipat. Kan malah susah kayak gitu. Ya pas ini punya murek. Ini loh, ke sini. Ini tempelkan di sini atasnya ya, yang kamu tempelkan ya. Slimen, ke sini dilem. Nah, ini dilem. Nah, ya sudah gini. Nanti pas presentasi ini lemon atasnya ini nanti ditarik yang atasnya sini. Ya, ini lemon ininya aja yang dilem. Ini lemnya di sini, jangan di kertasnya sini. Ayo Mas, yang lingkungan masyarakat segera diisi. Sudah, Flo. Kampanye Flo sudah bagus. Ya? Hah? Nggak usah digunting, sudah kita aja nanti buat presentasi. Enggak, ditambah juga. Yang ini kan dulu. Oh, pas bukanya, terserah, pokoknya bisa terbuka. Di rumahnya benar banyak itu. Enggak, Buffalo. Ayo kalau sudah tinggal kelompoknya ini saja ini yang lingkungan masyarakat. Ayo kembali ke tempat duduknya dong, biar nggak mengganggu temannya dong. Nah, diisi. Sudah. Temannya dibantu ditulisi. Habis itu ditempel.
Ayo kita presentasi kelompok 1. Silakan maju semua kelompok 1. Kelompok 1 presentasi tentang apa? Lingkungan aturan di sekolah. Siapa yang mau ngomong? Ayo Dinda. Dipegang kan Mas? Ya, pegang. Nah, yang lainnya didengarkan. Ayo didengarkan. Ya, ayo. Yang keras dong. Contohnya, tidak datang terlambat, memakai seragam sesuai jadwal, melaksanakan tiket kelas, tidak membawa HP, rambut tidak panjang, tidak berkelahi. Oke. Bisa diulangi lagi nggak Mbak? Mungkin suaranya temannya belum jelas. Aturan di sekolah, aturan yang sudah disepakati satu sekolah. Contohnya, tidak datang terlambat, memakai seragam sesuai jadwal, melaksanakan piket kelas, tidak membawa HP, rambut tidak panjang, dan tidak berkelahi. Oke, adakah yang mau bertanya menanggapi kelompok 1? Dia tadi isinya yaitu tidak datang terlambat, terus memakai seragam sesuai jadwal, terus melaksanakan tiket kelas, tidak membawa HP, rambut tidak panjang, dan tidak berkelahi. Itu aturan menurut kelompok 1, aturan di sekolah. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dikasih apa? Ya. Sudah, giliran kelompok 2. Ayo kelompok 2, materinya apa yang mau dibahas? Aturan di rumah. Siapa yang mau ngomong kelompok 2? Oke. Aturan di rumah. Tidur cukup, menjaga kebersihan rumah, mengerjakan tugas, membantu ibu, membersihkan mainan, patuh terhadap orang tua. Oke. Kelompok 2 membahas tentang aturan di rumah. Tidurnya cukup, menjaga kebersihan, mengerjakan tugas, membantu ibu, membersihkan mainan, patuh terhadap orang tua. Ada yang mau bertanya enggak? Kelompoknya Mbak Galuh ini. Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada. Ya, terima kasih, kita beri aplaus ya untuk kelompok 2. Sekarang gilirannya kelompok 3. Ayo maju semuanya. Ayo maju. Oke. Kelompok 3 mau berbicara tentang apa? Membahas tentang apa? Aturan di sekolah. Kelompok 3? Masyarakat. Oke. Siapa yang mau bicara? Sabrina. Oke. Dengarkan dulu yang lainnya, hadap ke temannya, fokus. Ya, dibaca semuanya. 1. Saling gotong royong. Aturan di masyarakat. Aturan di lingkungan masyarakat. 1. Saling gotong royong. 2. Saling membantu. 3. Tidak boleh membuang sampah di rumah orang.
4. Bermain dengan teman bergantian. 5. Tidak boleh menyalakan mercon. 6. Tidak mengejek orang tua. Oke, di sini dia bilang kalau tidak boleh bermain mercon. Siapa yang kadang suka lempar mercon ke rumah tetangganya ini? Ini dari kelompok 3 memberitahu tidak boleh membuang mercon ya. Terus siapa yang suka membuang sampah di tetangganya, tumpang sampah? Ayo Kak, boleh ya. Terima kasih kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 4. Kelompok 4 apa? Lingkungan sekolah. Siapa yang mau ngomong? Ini, oke ini dibayang. Ayo. Kenapa? Oh alah. Ya. Sudah baca dulu aja, baca dulu. Lingkungan lingkungan di sekolah. Dengarkan suara. Mengucapkan salam apabila bertemu guru. Dilarang merokok. Izin apabila tidak masuk. Tidak membuli teman. Tidak membuli. Tidak mengikuti upacara. Oke. Ya, lihat Novi. Aturan di sekolah kan ya? Ya. Dilarang merokok, izin apabila tidak masuk, tidak membuli teman. Harus mengikuti upacara bendera. Di sini sudah tidak boleh membuli teman ya. Kita ada aturannya, tidak boleh mengejek teman, membuli teman. Beri aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 5. Ayo Fata, Dirga, Flo. Mas, namanya lewat Alvin. Siapa yang mau ngomong? Kata. Apa kamu? Rumah. Lingkungan? Rumah. Oke. Ini kelompok terakhir ya, kelompok 5. Tidak boleh Aturan di rumah. Tidak boleh bertengkar dengan adik. Tidak boleh tidur di atas pukul 10 malam. Menaruh sepatu di rak sepatu. Mencuci piring setelah makan. Merapikan tempat tidur. Meletakkan pakaian kotor di tempatnya. Oke, ini dari kelompok 5. Dia membantu ibu. Tidak boleh bertengkar dengan adik. Belum mas. Tidak boleh tidur di atas pukul 10. Menaruh sepatu di rak sepatu. Mencuci piring setelah makan. Merapikan tempat tidur dan meletakkan pakaian. Apa akibatnya kalau kita tidur di atas pukul 10? Mantuk. Di sekolah tidak akan konsentrasi. Ya, terima kasih kelompok 5. Sudah benar semuanya aturan, mulai dari aturan di rumah, aturan di sekolah, dan aturan di masyarakat. Kalian, anak-anak dengarkan dulu. Kalian sudah bisa memberi contoh aturan-aturan di sekitar kalian. Bu Novi harap kalian bisa menerapkan. Oke, untuk presentasinya sudah selesai. Sekarang kita mengerjakan tugas individu. Dikerjakan sendiri. Ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis di mana. Waktu pengerjaannya 3 menit.
Kurang berapa? 1. Oke. Oh, kelebihan. Nah, kurang 1. Diva. Hah? Ini kurang masakan terus penutup. Berapa? Lebih dah. Oh, terus waktunya. Waktunya berapa sekarang? Sekarang jam 11.14. Lu enggak lebih berapa aku? Enggak apa-apa, lebih. Ayo, dikerjakan. Ya, selesai. Nah, kumpulkan ya. Kalau sudah langsung dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Kumpulkan, Mas. Mudah kan soalnya. Ayo dikumpulkan, dijadikan satu kelompok Bu Novi biar bisa langsung ngambil. Mana, Mas? Ayo, Mas Hanif, Mas Wisnu. Ya. Langsung Mbak dikumpulkan, Mbak. Mas Bima. Kita segera pulang. Ayo, tim. Ya, sudah. Ayo. Ya, betul. Ini Mbak Sabrina. Nana, terima kasih pembelajaran kita pada siang hari ini. Pembelajaran kita yaitu tentang lingkungan yang ada di sekitar kita sehari-hari. Bu Novi harap kalian bisa menerapkan. Segera dikemasi bukunya, kita persiapan pulang. Ayo segera. Bu Novi minta perempuan untuk menyiapkan. Siapa yang belum maju hari ini? Ini loh, sebelahnya Sabrina, ini loh Mbak siapa? Kasa, Esa.
duduk dulu. Nah, yuk. Persiapan, duduk di kursinya masing-masing. Ayo, duduk. Duduk siap. Ayo Mas Wisnu. Duduk dulu Mas. Ayo. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihaati wa tawasau bis sabari. Mohon berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas pembelajaran kita pada hari ini.